Oke, kita baca sedikit demi sedikit. Dimulai dari Grafiel. Untuk yang lain coba lihat bukunya halaman 64 ya. Kita baca dulu teks anekdot ini karena kita akan menangkap makna tersirat dari teks anekdot. Oke. 64. Oke, Grafiel ayo. Yang Kabayan ini, Pak. Ya. Kabayan dan Profesor duduk berhadapan di kereta api yang bawa mereka dari Bandung ke Jakarta. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Itulah sebabnya sepanjang perjalanan mereka tidak saling bercakap-cakap. Untuk mengusir kebosanan, Profesor menawarkan sesuatu pada Kabayan. Hai Kabayan, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Lanjut. Lagi, Pak. Ya. Kabayan diam saja sambil menatap pemandangan di luar jendela mereka. Hal ini membuat Profesor menjadi gusar. Oke. Kabayan, ayo kita main tebak-tebakan. Ria, lanjut Ria. Kabayan, ayo kita main tebak-tebakan. Kabayan, ayo. Ayo. Kabayan, ayo main. Kabayan, ayo kita main tebak-tebakan. Aku mengajukan pertanyaan. Oke, sabar. Lanjut. Untuk kau tebak-tebakan, kalau kau tidak bisa menjawab, kau harus membayar aku 500.000 Pak. 5.000. 5.000. Iya. Tetapi jika kau bisa menjawab, aku bayar 50. Kabayan mulai tertarik dengan itu. Melanjutkan kemudian kau itu Kau ajukan pertanyaan kepada aku. Kau ajukan pertanyaan kepada aku. Kalau aku bisa menjawab, cukup aku 5.000. Tapi kau tak bisa menjawab pertanyaan jawabannya, aku membayar 5. Bagaimana? Kabayan berminat-minat. Baik begitu sekarang pertanyaanmu. Oke, sabar. Lanjut. Riko. Oke. Riko. Halaman 54. 64. Oke, start Profesor dengan cepat. Lanjut. Berapa jarak yang tepat antara bumi dan bulan? Kabayan tersenyum karena tak tahu apa jawabannya. Dia langsung merogeh kacu sakunya dan menyerahkan 5.000 rupiah kepada Profesor. Dengan gembira, Profesor menerima uang itu. Nah, sekarang giliranmu. Kabayan berpikir sejenak lalu bertanya, binatang apa yang sewaktu mendaki gunung berkaki 2, tetapi sewaktu turun gunung berkaki 4? Profesor lalu berpikir keras mencari jawabannya. Ya. Dia melakukan coret-coretan perhitungan dengan kalkulatornya. Kemudian ia mengeluarkan laptop, menghubungkannya dengan internet dan melakukan pencarian di berbagai situs ensiklopedia.
Beberapa lama, profesor itu mencoba. Akhirnya ia menyerah. Sambil bersungut-sungut, ia memberi uang Rp50.000 kepada Kak Bayan yang menerimanya dengan hati senang. Lanjut, Pak. Ya. Hai, tunggu dulu. Profesor itu berteriak. Aku tidak terima. Apa jawaban atas pertanyaanmu tadi? Si Kak Bayan tersenyum pada profesor. Dengan santai ia merogoh saku celananya dan menyerahkan Rp5.000 pada profesor karena sebenarnya si Kak Bayan sendiri tidak tahu jawabannya. Oke, terima kasih untuk semua. Baik. Sekarang kita makna tersirat dan tersuratnya dulu ya. Kalau kita perhatikan di buku, begini dia. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa teks anekdot itu satu, dia menyindir, ada tujuan, baru dia hukum, dia menggelidik. Ya. Kita tadi sudah membaca teks anekdot tadi. Ya. Oh, ada kutipan teksnya begini dia. Kebayan, ayo kita main tebak-tebakan. Aku akan mengajukan pertanyaan untuk kau tebak. Kalau kau tak bisa menjawabnya, kau harus membayarku Rp5.000. Tetapi jika kau bisa menjawabnya, aku bayar kau Rp50.000. Ya. Secara tersurat, di sini disampaikan bahwa profesor ingin secara tersuratnya ya, tersuratnya kita bisa melihat langsung. Profesor mengajak Kebayan untuk main tebak-tebakan dengan tawaran yang menarik bagi Kebayan. Coba kalian bayangkan kalau misalnya seorang profesor nih, dirimu adalah profesor baru, ada orang yang tidak tahu apa-apa, hanya untuk mengisi waktu saja. Ketika saya sebagai profesor, saya membuat sebuah tebak-tebakan kepada orang yang saya pikir tidak tahu apa-apa, artinya orang bodoh lah dibilang. Saya akan bayar dia Rp50.000. Tetapi ketika, Aidan, jangan tidur. Ketika ketika si Kebayan itu atau orang bodoh itu membuat tebak-tebakan, cukuplah dia membayar saya Rp5.000. Ini makna tersurat, hanya mengajak. Tapi secara tersiratnya apa? Kalau kita lihat dari konteks tadi, seorang profesor seorang profesor, kenapa dia harus mengajak orang yang tidak tahu? Dia sudah tahu lawan bicaranya itu tidak memiliki pendidikan. Untuk apa membuat sebuah tebak-tebakan dan membuat sebuah taruhan? Profesor adalah orang yang berpendidikan. Untuk apa dia membuat sebuah taruhan? Artinya apa? Secara tersiratnya dia sudah meremehkan orang lain. Dia sudah meremehkan orang lain. Oke, itu dia yang kalau makna tersuratnya. Kita ambil contoh teks yang lain. Mari kita lihat di yang terakhir ya. Kalau secara tersurat di yang terakhirnya, kalau kita ambil paragraf yang terakhir ini, coba kita ambil paragraf ini pesannya ini. Apa disampaikan di sini? Hai, tunggu dulu. Profesor itu berteriak, aku tidak terima apa jawaban atas pertanyaanmu tadi. Nah, oke, kamu bisa unmute-kan dirimu, Tita. Kepencet, Pak. Oke. Si Kebayan tersenyum pada profesor, dengan santai ia merogoh saku celananya dan menyerahkan Rp5.000 pada profesor karena sebenarnya si Kebayan sendiri tidak tahu jawabannya. Secara tersurat, dia ini menyampaikan bahwa secara tersurat ya, profesor itu, kita bisa simpulkan profesor itu berteriak, bertanya kepada si Kebayan tentang pertanyaannya tadi, dan si Kebayan santai menjawab, santai memberikan santai memberikan uang Rp5.000. Itu secara tersuratnya. Itu yang kita lihat. Kita bisa melihat bahwa profesor itu berteriak, tidak terima karena tidak ada jawaban. Baru si Kebayan pun dia hanya mengambil uang Rp5.000 dari celananya karena dia tidak tahu. Itulah secara tersurat karena sudah tertulis. Sudah dituliskan dia. Secara tersuratnya apa? Secara tersuratnya adalah
kita ketahui secara tersuratnya ini, karena dia tidak ditulis, Bapak akan tuliskan bahwa mereka sama-sama tidak tahu apa, mereka tidak tahu jawaban dari pertanyaan si kebayan itu. Nah, pertanyaan itu. Ini makna tersiratnya. Karena dia tidak tertulis. Nah, namanya tersirat, dia tidak kita tertulis di teks itu. Itu dia kalau makna tersirat. Orang mungkin membaca ini, oh iya ya, dia tidak terima. Hanya itu saja. Secara tersiratnya apa? Ya mereka berdua tidak tahu jawabannya apa-apa. Karena kita perhatikan, uang dikasih 5.000 sama profesornya. Dah. Si profesor menagih, apa yang terjadi? Tadi perjanjian kalau uang itu diberikan 5.000, ya sudah, berikan 5.000 kepada profesor. Itu tadi. Uangnya dari mana? Ya dari profesor tadi. Karena si kebayang tadi sudah membuat sebuah pertanyaan dan si profesor tidak bisa menjawab. Nah, jadi untung dia. Oke. Sekarang Bapak mau tanya dulu, kita coba mengambil makna dari teks tadi. Kita coba dulu mengambil makna. Karena dalam bahasa Indonesia nanti Bapak akan membuat banyak teks yang tentang ngambil makna. Itu nanti, oke. Coba untuk siapa ya? Untuk Graviel dulu. Graviel, coba lihat paragraf ya. Coba perhatikan paragraf paragraf pertama ini. Coba perhatikan. Kira-kira bisa tidak kamu menjelaskan sama Bapak? Oke, sabar. Apa makna tersuratnya dan apa makna tersiratnya? Coba jelaskan dulu apa makna tersurat di paragraf pertama ini dan apa makna tersiratnya. Coba, Graviel. Bisa Graviel? Coba baca dulu apa makna tersiratnya coba. Tersurat atau tersirat, Pak? Dua-duanya, tersurat dulu dari paragraf pertama ini. Makna tersuratnya Kabayan dan Profesor gimana? Kabayan dan Profesor belum pernah bertemu. Gimana ngomongnya? Oke. Kalau mungkin ini mudah saja. Kalau nanti pertanyaannya Bapak buat apa makna tersuratnya pada teks paragraf pertama tadi, mungkin seperti itu Bapak buat kan? Kita mudah saja menyampaikannya bahwa satu, Kabayan dan Profesor itu duduk saling berhadap-hadapan di kereta api. Artinya Graviel, ketika kamu ada duduk di situ, di depanmu itu paslah si profesornya. Itu dia. Kalian saling berhadap-hadapan, cuma mereka belum pernah bertemu. Yang hampir mirip dengan ini, itulah jawaban yang sebenarnya. Yang mirip dengan ini, kalau ada di pilihan gandanya, itulah jawabannya. Dimana kalau Kabayan dan Profesor saling duduk berhadap-hadapan dan mereka belum pernah bertemu sebelumnya, dan keadaan di situ hening, tidak ada percakapan. Karena di sini disampaikan mereka tidak saling bercakap-cakap. Nah, artinya hening. Nah, ini mudah kita lihat. Nah, makna tersuratnya apa? Makna tersuratnya apa coba? Siapa yang bisa menjelaskan?
Riko? Bisa tidak kamu jelaskan apa? Iya. Makna tersurat, Pak. Ya, tersurat. Tersirat. Tersiratnya itu Profesor ingin memberikan satu tantangan sepertinya kepada Kabayan. Bagus. Itu dia. Pas. Kenapa? Di keheningan itu mereka, seperti yang disampaikan oleh si Kabayan, kita harus lihat paragraf terakhir, kalimat terakhir. Profesor menawarkan sesuatu pada Kabayan. Apa itu? Sebuah pertanyaan, tebak-tebakan. Tebak-tebakan seperti yang disampaikan oleh si Riko tadi, itu adalah tantangan. Kita bisa melihat, dia tidak dijelaskan di sini. Pada paragraf ini tidak ada disampaikan bahwa profesor ingin membuat sebuah tantangan, tidak ada. Dia hanya membuat sebuah percakapan, sebuah dialog atau sebuah dialog di mana, hai Kabayan, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Inilah yang akan kita pelajari nanti untuk selanjutnya. Inilah soal-soal yang akan Bapak buat nanti. Ada makna tersurat, ada makna tersirat. Apa pesan dan apanya, itulah yang akan ada di soal-soalnya. Jadi Bapak harap kalian banyak lagi membaca. Ini nanti yang akan kita pelajari. Oke? Untuk itulah pembelajaran kita sampai sejauh ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada, sudah mengisi absenkah semua yang ada di sini? Sebentar. Oke. Sudah mengisi absenkah? Biar Bapak perhatikan dulu ya. Oke. Oke, masih 3 orang. Ini kalian ada 4 orang. Si Tita ini ya, yang belum. Siapa yang belum absen ini? Tita Grafiel, ID saya. Oke. Riko udah. Ria, kenapa belum komisi absen, Mona? Ada masalah? Ria Shopee. Sebentar ya. Coba dulu Ria Shopee isi dulu absennya, Nak. Di chat. Sebentar. Ria, coba lihat apanya, chatnya. Kamu isi dulu pesannya, Nak, untuk Syaidan biar Bapak yang isi. Ria, coba isi dulu pesannya sebelum kita tutup pembelajaran ini. Aidan. Ria, sudah? Ada masalah, Ria? Ria Shopee? Ria Shopee? Nggak bisa, Pak. Oke, biar Bapak. Oke. Biar Bapak yang ngisi absen ya. Masih, Pak. Sebentar ya. Oke, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan Bapak akan buat beberapa tugas-tugas itu mengambil makna tersurat dan tersiratnya dari teks anekdot. Itu yang akan kalian kerjakan di classroom. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti, silahkan ditanyakan sama Bapak. Oke.
mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ria Sofi, silakan buat doa kita biar selesai kita. Ria Sofi. Mari kita langsung berdoa. Puji dan syukur yang Kau berikan pada pagi hari ini, Tuhan. Kau sudah memberikan nafas kehidupan sepanjang hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu, Tuhan. Berikanlah kami kesehatan, panjang umur dan rezeki, ya Tuhan. Dan guru kami, ya Tuhan, berikanlah kesabaran dan mendidik dan mengajari kami, Tuhan. Ya Tuhan, apa yang dipelajari guru kami, ya Tuhan, ingat itu, mudah-mudahan ingat ya Tuhan sampai ujian, ya Tuhan. Tuhan, hanya ada anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus, sudah selamat kami, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih semua. Sampai di sini pertemuan kita. Shalom.